Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semua Bapak Ibu Guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan membahas soal P3K, Mapel Pendidikan Agama Islam untuk persiapan seleksi tahap 2 sesuai FR tahap 1. Ini prediksi untuk persiapan. Silakan Bapak Ibu Guru menyimak dan semoga soal-soal yang saya bahas nanti di soal ini semoga besok di tahap kedua keluar seperti itu. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal P3K tahap 2 untuk selalu berdoa. Langsung saja nomor 1. Di bawah ini merupakan keteladanan sifat ar-Razzaq. Ya, nomor 1. Di bawah ini merupakan keteladanan sifat ar-Razzaq. A. Menyalurkan bantuan pada korban bencana. B. Mendistribusikan bantuan orang. C. Memberi infak kepada fakir miskin. D. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah ini yang merupakan keteladanan sifat ar-Razzaq adalah C. Memberi infak kepada fakir miskin, di mana sifat ar-Razzaq Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi. Jadi keteladanan dari sifat ar-Razzaq adalah memberi infak kepada fakir miskin. Lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan pemikiran tokoh Abdul Wahab, yaitu A. Tidak membenarkan taklid. B. Sistem demokrasi penting. C. Dinamis. D. Islamisasi atau solidaritas sesama. Silakan Bapak Ibu pahami itu ya. Di bawah ini yang merupakan pemikiran tokoh Abdul Wahab, yaitu A. Tidak membenarkan taklid. Itu ya. Silakan pahami. Semoga besok keluar di tes P3K tahap 2. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu Guru memahami soalnya, memahami kata kuncinya. Kita lanjut soal nomor 3. Tokoh Islam Matla'ul Anwar dari Pandeglang mendirikan A. Stay Pandeglang. B. Sekolah Ekonomi Banten. C. Institut Agama Islam Pandeglang. D. Institut Agama Islam Banten. Maaf, ada kesalahan di dalam menulis teks, dalam menulis soal. Yaitu tokoh Islam Matla'ul Anwar dari Pandeglang itu mendirikan apa? Bapak Ibu Guru silakan pahami dari soal tersebut. Apa mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Pandeglang? Apa Sekolah Ekonomi Banten? C. Institut Agama Islam Pandeglang. D. Institut Agama Islam Banten. Jawabannya adalah A. Sekolah Tinggi Agama Islam
Pandeglang. Silakan Bapak Ibu guru pahami dari soal pertama 1, 2, 3. Bapak Ibu guru pahami. Bapak Ibu guru terus belajar walaupun saingannya banyak, tapi Bapak Ibu guru harus yakin dengan usaha Bapak Ibu guru. Semoga apa yang Bapak Ibu guru harapkan, apa yang Bapak Ibu guru usahakan berhasil. Harus utamanya dengan doa. Doa, minta restu kepada orang tua, berusaha yang sungguh-sungguh, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut lagi, soal nomor 4. Yang menjadikan makosid dalam etos kerja yaitu A. Sihatul, B. Sayyi'an ilaih, C. Ta'atun, D. Afun di jarih. Tuh. Yang menjadikan makosid dalam etos kerja itu yaitu A. Sihatul, B. Sayyi'an ilaih, C. Ta'atun, D. Afun ilaih. Ijarih ya. Ijarihi. Jawabannya C. Ta'atun. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Ciri-ciri surat Madaniyah terletak pada kecuali A. Perdebatan antar ahli kitab, B. berisi hukum, C. menjelaskan halal dan haram, D. diawali dengan ya ayyuhan nas. Ciri-ciri surat Madaniyah terletak pada kecuali. Ada kata kecuali, berarti yang bukan merupakan ciri-ciri surat Madaniyah. Jawabannya adalah A. Perdebatan antar ahli kitab. Bapak Ibu guru silakan pahami. Di situ sudah ada kunci jawabannya. Bapak Ibu guru pahami ya dari soal-soalnya. Semoga bermanfaat. Amin. Kita lanjut soal nomor 6. Rasul memiliki sifat tabligh. Jika ingin mewarisi sifat Nabi, kita harus A. Dai, B. Ustadz, C. penceramah, D. mubaligh. Bapak Ibu guru silakan memahami soalnya. Rasul memiliki sifat tabligh. Jika ingin mewarisi sifat Nabi, kita harus apa? A. Dai, B. Ustadz, C. penceramah, D. mubaligh. Di sini di soal nomor 6 ini ya, hampir sama semua, karena tabligh sifatnya menyampaikan. Ya, dai juga menyampaikan, ustadz juga menyampaikan, penceramah juga menyampaikan, mubaligh juga menyampaikan. Yang paling tepat adalah D. mubaligh. Jadi menuruti soal, ya, menuruti yang ada di soal, ya, semuanya betul semua, tapi yang paling tepat D. mubaligh, ya, itu menyampaikan. Silakan Bapak Ibu guru memahami. Kita lanjut soal nomor 7. Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama adalah
A. Haji Muhammad Rosyidi, B. Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, C. Harun Nasution, D. Muhammad Nasir. Silakan Bapak Ibu guru pahami, siapa Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama? Siapa? Jawabannya adalah A. Haji Muhammad Rosyidi. Ya. Bapak Ibu guru pahami soal-soalnya, semoga keluar di P3K tahap 2 besok, karena tahap 2 sudah dekat ya, tinggal menghitung hari lagi ya. Semoga lulus dalam menghadapi ujian P3K tahap 2 nanti. Kita lanjut soal nomor 8. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah bayan tautih. Bayan tautih artinya A. melengkapi keterangan Al-Quran, B. merinci ayat-ayat Al-Quran, C. menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, D. memperkuat pernyataan Al-Quran. Silakan Bapak Ibu guru memahami dari arti bayan tautih itu apa. Jawabannya adalah C. menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Jadi bayan tautih itu menerangkan maksud dan tujuan dalam Al-Quran. Ya, itu. Silakan Bapak Ibu guru pahami dari fungsi-fungsi hadis. Besok di soal P3K fungsi hadis itu berbagai macam ya, dibagi menjadi beberapa macam ya. Silakan Bapak Ibu guru memahami ya. Semoga bermanfaat dan keluar di soal P3K besok. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut soal nomor 9. Di dalam Al-Quran terdapat ayat hukum. Kemudian ayat tersebut diperkuat kembali oleh al-hadis. Kedudukan al-hadis sebagai A. bayan tafsir, B. bayan mujmal, C. bayan takrir, D. bayan taudih. Silakan Bapak Ibu guru memahami ya. Di dalam Al-Quran terdapat ayat hukum, kemudian ayat tersebut diperkuat kembali oleh al-hadis. Kedudukan al-hadis sebagai apa ya? Jawabannya adalah C. bayan takrir. Silakan Bapak Ibu guru pahami kedudukan al-hadis ya, yang diperkuat. Dalam Al-Quran terdapat ayat hukum ya, kemudian ayat tersebut itu diperkuat kembali oleh al-hadis dalam hadis. Jadi kedudukan hadis itu sebagai apa ya? Apa bayan tafsir, apa bayan mujmal, apa bayan takrir, atau bayan taudih? Jawabannya bayan takrir ya. Silakan Bapak Ibu guru pahami, semoga bermanfaat ya. Semoga keluar di soal P3K tahap 2 nanti. Amin Allahumma amin. Kita lanjut soal nomor 10. Pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela. Pengertian dari A. hadiah, B. hibah, C. wakaf, D. bonus. Ini mudah ya. Silakan Bapak Ibu guru pahami. Di pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela. Jadi itu apa?
pengertian dari apa? Ya, jawabannya B, hibah. Jadi pemberian secara sukarela, jadi memberikan ya, tanpa balas imbalan, ya, itu sukarela, tanpa mengharapkan sesuatu dari yang diberikan. Misalnya memberikan sesuatu pada orang lain tanpa imbalan, ya, tanpa mengharap imbalan, itu namanya hibah. Semoga Bapak Ibu guru ya, lulus di dalam menghadapi P3K tahap kedua nanti. Dan jangan lupa terus berdoa, minta restu kepada orang tua, terus berusaha ya. Semoga nanti dalam menghadapi P3K lulus dengan nilai yang bagus ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang belum subscribe, demikian ini 10 soal untuk persiapan Bapak Ibu guru di dalam menghadapi P3K tahap 2 nanti. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, berdoa, minta restu kepada orang tua, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melancarkan ya, dalam Bapak Ibu guru menghadapi ujian seleksi P3K tahap 2 nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.